Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Lilik Desmawati dan Bapak Abdul Malik selaku dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Masyarakat, serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep epidemiologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aska Nafiur Rohmah dengan NIM 12014200051. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Inayati, NIM 12014200017. Lalu ada Dwi Hari. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Hari Astuti dengan NIM 12014200049. Dan yang terakhir, nama saya Nur Aziza dengan NIM 12014200063. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan dari kami mengenai konsep epidemiologi. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Nur Inayati. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama yaitu pengertian epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari epi, demos, dan logia. Epi di sini yang artinya yupon atau pada atau tentang. Dan yang kedua yaitu terdapat demos yang artinya people atau penduduk. Dan yang ketiga yaitu logia, knowledge atau ilmu. Epidemiologi merupakan salah satu bagian dari pengetahuan ilmu kesehatan masyarakat atau public health yang menekankan terhadap keberadaan penyakit dan masalah kesehatan lainnya dalam masyarakat. Next. Terdapat pengertian epidemiologi menurut para ahli. Yang pertama menurut Greenwood tahun 1934. Epidemiologi mempelajari penyakit dan segala macam kejadian penyakit yang mengenai kelompok penduduk. Yang kedua menurut McMahon tahun 1970. Epidemiology is the study of the distribution and determinant of disease frequency in man. Yang artinya studi distribusi dan penentu frekuensi penyakit pada manusia. Dan yang ketiga menurut Frost tahun 1927, epidemiologi sebagai suatu pengetahuan tentang fenomena massal penyakit infeksi atau sebagai riwayat alamiah penyakit menular. Dapat disimpulkan dari ketiga pengertian para ahli, epidemiologi merupakan metode investigasi yang digunakan untuk mendeteksi penyebab atau sumber penyakit, sindrom, kondisi atau resiko yang menyebabkan penyakit cedera, cacat, bahkan kematian dalam populasi atau dalam suatu masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu terdapat jenis epidemiologi. Terdapat 3 jenis epidemiologi. Yang pertama, epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif merupakan epidemiologi yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi suatu masalah kesehatan dalam masyarakat. Yang kedua, epidemiologi analitis. Epidemiologi ini upaya untuk menganalisis faktor-faktor determinan masalah kesehatan, khususnya di masyarakat. Yang ketiga yaitu epidemiologi eksperimental, yaitu upaya untuk menguji faktor kesehatan tentang penyakit dengan percobaan atau eksperimen. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aska.
Oke, untuk materi selanjutnya ialah peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Ada beberapa peranan dalam kesehatan masyarakat ini. Untuk yang pertama, mengidentifikasi faktor macam penyebab dan juga sekaligus faktor resiko yang berhubungan dengan timbulnya penyakit serta masalah kesehatan lainnya. Kemudian, menjelaskan masalah dan gangguan kesehatan masyarakat serta juga penyebarannya di dalam suatu masyarakat tertentu. Kemudian mengembangkan metode yang akan digunakan. Ini untuk mengetahui keadaan dari suatu penyakit sebagai upaya dalam menangani penyakit tersebut, lalu memberikan intervensi dalam permasalahan. Ini juga dibutuhkan agar teratasinya suatu permasalahan. Lalu, menyiapkan data informasi. Ini diperlukan guna untuk perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi dari berbagai pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Pembahasan selanjutnya mengenai kegunaan epidemiologi. Kegunaan atau manfaat epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama, ada membantu pekerjaan administrasi kesehatan. Diperolehnya data dari epidemiologi ini digunakan untuk melihat apakah suatu upaya yang dilakukan tersebut sudah sesuai atau tidak dan tujuannya pun tercapai atau tidak. Kemudian yang kedua, menerangkan penyebab masalah kesehatan masyarakat. Apabila penyebab dari suatu masalah dapat terungkap, maka akan lebih mudah untuk mengetahui langkah-langkah apa yang seharusnya dapat dilakukan guna mengatasi masalah yang ada. Kemudian, menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit. Dengan ini, melalui pengetahuan tentang frekuensi serta penyebarannya, terutama melalui waktu, maka perkembangan penyakit dapat diketahui ataupun diperkirakan. Dan yang terakhir, menerangkan suatu keadaan masalah kesehatan. Diperolehnya keterangan mengenai bagaimana keadaan masalah tersebut yang merupakan perpaduan antara keterangan menurut ciri-ciri manusia, tempat, dan waktu. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nur Azizah. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan epidemiologi. Yang pertama, untuk mendiagnosis masalah-masalah dari kesehatan. Yang kedua, menentukan riwayat alamiah dan etiologi penyakit. Yang ketiga, memberikan informasi dalam rangka meningkatkan manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian dalam pelayanan atau kesehatan. Tiga tujuan tersebut dapat dicapai dengan dua strategi, yaitu surveillance epidemiologi dan penelitian epidemiologi. Surveillance epidemiologi meliputi kegiatan-kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis atau rutin untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen. Selanjutnya, penelitian epidemiologi mempunyai kegiatan yang sama dengan surveillance epidemiologi, namun kegiatan tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus. Penelitian epidemiologi mempunyai tujuan tertentu yang untuk mencapainya diperlukan desain penelitian yang dibuat oleh peneliti yang bersangkutan. Saya kembalikan ke moderator. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Hari. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Aska. Selanjutnya yaitu strategi epidemiologi. Strategi epidemiologi adalah upaya dan langkah-langkah yang berupa panduan untuk mencapai hal yang
Deskripsi ini meliputi besar frekuensi kejadian menurut karakteristik orang, tempat, dan waktu, sehingga didapatkan pola tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk mulai membuat atau memformulasikan hipotesis. Yang kedua, ada pengembangan model teoritis dan formulasi hipotesa. Penjelasan sementara tentang masalah kesehatan yang diteliti atau yang masih harus diuji. Prediksi tentang hubungan antara masalah kesehatan atau penyakit dan satu atau lebih faktor yang diduga mempengaruhi timbulnya masalah kesehatan atau penyakit. Kemudian yang ketiga, pengujian hipotesis dan analisis melalui eksperimentasi dan observasi. Setelah memprediksi tentang masalah kesehatan, selanjutnya yaitu melakukan pengujian hipotesis serta melakukan kegiatan penganalisisan melalui sebuah eksperimen dan observasi. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dwi Hari. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa epidemiologi ini merupakan sebuah metode investigasi yang digunakan untuk mendeteksi sebuah penyebab dari suatu penyakit yang dapat menyebabkan cacat atau bahkan kematian dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Harapan kami semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share. Terus. Oke.